Salam jumpa. Saat ini kita akan membahas mengenai teknik penarikan sampel. Perlu saudara ketahui bahwa ada dua logika dasar penarikan sampel, yaitu secara probabilita dan non-probabilita. Untuk itu kita akan coba bahas satu persatu. Kenapa dikatakan probabilita? Karena setiap anggota atau elemen populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Untuk itu, mari kita lihat cuplikan berikut. Coba Anda perhatikan orang yang ada di dekat meja dengan 5 bola yang memiliki warna yang berbeda. Andaikan kelima bola itu adalah populasi kita, berapa kemungkinan salah satu bola terambil bila kelima bola itu dimasukkan ke dalam kotak? Masing-masing bola memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih, di mana masing-masing bola memiliki 20% atau 1 dari 5 kemungkinan. Nah, ternyata bola oranye terpilih sebagai sampel pertama. Bola yang tersisa tinggal 4. Maka kemungkinan setiap bola yang ada di dalam kotak untuk terpilih sebagai sampel sama, yaitu 1/4 atau 25%. Nah, demikian gambaran mengenai pengertian probabilitas. Saudara, ada beberapa jenis teknik penarikan sampel yang memakai logika probabilita, yaitu random sederhana, sistematis, stratifikasi, serta klaster. Dalam video ini, yang akan kita bahas adalah random sederhana, sistematis, serta stratifikasi. Cara ini adalah cara yang paling mudah. Adegan di mana orang mengambil bola adalah salah satu bentuk pengambilan secara sederhana, yaitu dengan memakai undian. Cara ini memang mudah, namun bila jumlah populasinya cukup besar, cara ini menjadi sulit untuk dilakukan. Dalam cara undian, kita tinggal mengambil kertas-kertas yang bertuliskan nama-nama, di mana nama yang terambil akan menjadi sampel kita. Cara yang lain yang masih termasuk dalam teknik penarikan secara random sederhana adalah dengan memakai tabel angka random. Untuk menggunakan tabel angka random ini, kita perlu memperhatikan jumlah populasi kita untuk menentukan jumlah digit yang akan kita gunakan saat mengambil sampel. Tabel angka random berisi angka-angka yang sudah tersusun secara acak. Nah, misalkan kita memiliki populasi 700 orang dan kita ingin mengambil sampel sebanyak 100 orang, maka untuk sampel pertama bisa tentukan secara acak dari angka yang ada di dalam tabel. Karena jumlah populasi kita sebanyak 700 orang yang berarti memiliki 3 digit, maka angka yang akan kita pakai di dalam tabel menggunakan 3 digit. Kemudian peneliti memilih setiap 3 digit ke kiri atau ke kanan, ke atas atau ke bawah, sampai peneliti mendapatkan sejumlah 100 nomor. Ingat bahwa nomor yang melebihi 700 tidak dapat menjadi sampel.
Kemudian, dia menunjuk angka ke kanan. Dengan demikian, angka yang terambil adalah 401, 348, 538, dan 429. Dengan demikian, sampel yang akan kita pakai adalah sampel dengan nomor 401, 348, 538, dan 429. Saudara, baru saja kita membahas mengenai random sederhana. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai teknik pengambilan yang lain, yaitu teknik sistematis. Untuk melakukan teknik penarikan sistematis, kita perlu menghitung terlebih dahulu besarnya interval. Bila kita memiliki populasi sebesar 125 orang dan kita ingin mengambil sampel sebanyak 25 orang, maka interval dihitung berdasar jumlah populasi dibagi dengan jumlah sampel. Dengan demikian, 125 dibagi 25, sehingga kita menemukan bahwa interval dalam penelitian ini 5. Sampel pertama diambil secara acak. Kemudian, dengan interval 2, maka nomor berikutnya menjadi sampel berikutnya, hingga kita menemukan sampel sebanyak 25 orang. Dengan demikian, sampel kita adalah nomor 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Saudara, lalu bagaimana dengan teknik penarikan secara stratifikasi? Mari kita lihat bagaimana seorang peneliti menggunakan teknik stratifikasi untuk mengambil sampel. Teknik stratifikasi dapat kita gunakan jika dalam rancangan penelitian kita menetapkan adanya strata atau penggolongan terhadap populasi. Dapat kita ambil contoh. Dalam meneliti sikap remaja SLTA untuk bermigrasi ke kota, peneliti melihat ada perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan. Untuk itu, dalam penentuan populasi dan sampel, perlu dibagi menjadi 2 strata, yaitu subpopulasi laki-laki dan subpopulasi perempuan. Andaikan kita memiliki 100 orang sebagai populasi, karena kita melihat ada perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan, maka populasi tersebut kita bagi dalam strata. Ternyata subpopulasi laki-laki ada 60 orang dan subpopulasi perempuan ada 40 orang. Saudara, langkah selanjutnya yaitu mengambil sampel. Bila kita ingin mengambil sampel sebanyak 50 orang, maka dari subpopulasi laki-laki kita ambil sampel sebanyak 30 orang, dan dari subpopulasi perempuan kita ambil sampel sebanyak 20 orang. Ini yang dikatakan sebagai proporsional, sesuai jumlah subpopulasi masing-masing. Untuk pengambilan sampelnya, tentunya kita bisa gunakan teknik penarikan sampel secara random sederhana atau dengan sistematis. Saudara, telah kita bahas mengenai penarikan sampel secara probabilita. Kini kita akan mencoba membahas mengenai teknik penarikan sampel secara non-probabilita. Teknik penarikan non-probabilita menunjukkan bahwa setiap elemen dalam populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Teknik ini digunakan bila teknik secara probabilita tidak mungkin dilakukan. Misalnya saja, peneliti sulit untuk membuat kerangka sampel yang merupakan salah satu syarat agar bisa dilakukannya probabilita.
Teknik penarikan dengan prinsip non-probabilita yang akan kita lihat dalam video berikut adalah accidental, purposive, serta snowball. Kini kita akan mulai dengan teknik accidental. Nah saudara, mari kita ikuti cuplikan adegan berikut. Selamat siang Bu, apakah Ibu mahasiswa Universitas Terbuka? Iya betul. Begini Bu, saya sedang melakukan penelitian tentang kelemahan Universitas Terbuka. Apakah Ibu bersedia untuk mengisi kuesioner? Tentu. Oh ya, terima kasih. Silakan Ibu isi. Cuplikan tadi menunjukkan seorang peneliti yang sedang melakukan penarikan sampel secara aksidental. Sampel didapat berdasar kemudahan peneliti menemukan sampel, yang dalam cuplikan tadi adalah mahasiswa yang datang ke UT Pusat. Dengan demikian, mahasiswa UT yang tidak datang ke UT Pusat tidak memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel, sekalipun mereka anggota populasi. Nah saudara, mari kita lihat cuplikan berikutnya masih mengenai penarikan sampel secara aksidental. Selamat siang Pak, Selamat siang. apakah Bapak merokok? Maaf Pak, saya tidak merokok. Oh maaf kalau begitu saya mengganggu. Silakan. Selamat siang Pak, Selamat siang. apakah Bapak merokok? Ya. Begini Pak, saya sedang melakukan penelitian mengenai dampak merokok bagi kesehatan. Apakah Bapak bersedia saya wawancarai? Oh, silakan Pak. Kebetulan saya lagi nggak sibuk nih. Oh ini Pak, ada bahan kuesioner yang Teknik lain yang dapat digunakan adalah teknik penarikan secara purposif. Dalam teknik ini, peneliti sengaja menunjuk kepada orang-orang tertentu untuk dipilih menjadi sampel. Pemilihannya tentu saja dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti. Misalnya saja, perempuan dengan usia 20 hingga 30 tahun. Mari kita lihat cuplikannya. Hai, lagi ngapain? ini aku lagi melingkari nama-nama orang yang aku akan jadikan sampel. Memang dasarnya apa untuk memilih sampel itu? Ya, aku mencari orang-orang yang sering datang ke kantor supaya mudah mencarinya. Memang boleh dengan cara itu? Boleh, ini namanya teknik purposif. Saudara, peneliti memilih nama-nama yang ada di dalam daftar, di mana peneliti memilih secara sengaja dengan pertimbangan kemudahan. Nah, kita lihat adegan berikut. Rin, kira-kira siapa lagi ya yang aku akan jadikan sampel? Oh ini aja, nanti malam aku datengin deh ke rumah. Deket kok. Bambang juga nitipin kuesionernya ke aku. Oh iya. Nah saudara, dari cuplikan tadi kita dapat melihat bahwa peneliti sengaja memilih beberapa sampel. Teknik inilah yang disebut dengan teknik purposif. Nah saudara, berikutnya kita akan membahas teknik penarikan secara snowball. Untuk itu, kita lihat adegan berikut. Baiklah, pertanyaan terakhir. Apakah Bapak setuju dengan berdirinya Papua Merdeka? Tentu saja.
biarkanlah setiap daerah untuk mengatur kehidupan daerahnya masing-masing. Terima kasih atas informasi yang Bapak berikan. Oh iya, kira-kira siapa lagi yang dapat saya wawancarai? Tentu saja yang berkaitan dengan Papua Merdeka. Oh ya, saudara bisa tanya ke Ibu Ica atau Pak Ahmad. Tapi saya harap Bapak memegang erat rahasia ini. Jangan sampai nama-nama kami masuk ke dalam laporan penelitian Bapak. Tentu saja kerahasiaan Bapak Ibu akan saya jaga. Lalu bagaimana wawancara selanjutnya Bapak Ibu? Apa dapat saya lanjutkan? Oh, silakan. Cuplikan tadi menggambarkan bagaimana peneliti mendapatkan sampel. Dengan demikian, sampel berikutnya didapatkan berdasarkan informasi responden sebelumnya. Nah, coba perhatikan si A menunjuk B dan C sebagai sampel. B menunjuk D, E, F sebagai sampel. Sedangkan C menunjuk G, H, I sebagai sampel. Begitu seterusnya. Nah saudara, kita telah membahas mengenai teknik penarikan sampel, baik secara probabilita maupun secara non-probabilita. Sampai jumpa.